Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aurizon SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 125 Kaur, Provinsi Bengkulu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga dengan NIM 23011563000 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah saya, yaitu di SD Negeri 125 Kaur, Provinsi Bengkulu. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 6 dengan mata pelajaran PPKN dengan materi di tema 5, yaitu wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa pagi anak-anak sekalian ya. Hari ini ya alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali ya untuk mengikuti kegiatan, yaitu ya kegiatan pembelajaran seperti biasanya ya. Sebelum memulai pada ini ya, pada materi pembelajaran hari ini ya, seperti biasa itu silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa dulu ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Silakan dari dulu ya, kita memulai pada materi untuk pelajaran hari ini ya. Tentu anak didik sekalian ya, di sini pada pertemuan pada hari ini ya, kita ya akan belajar tentang materi yang sesuai dengan ya, jadwal ya. Baiklah, untuk memulai pada materi hari ini ya, tentu biasa ya kita ya, untuk yang nanti ya rasa cinta kita kepada tanah air ya, kalian sebagai siswa tentunya ya harus memiliki yaitu ya
sebelum mulai pada materi itu kita menyanyikan ya salah satu lagu wajib nasional ya. Nah, di sini nanti kita sama-sama ya. Masih semua ya? Semua? Semuanya mau hadir ya? Nah baiklah, di sini Bapak cek ya Bapak lihat kehadiran anak-anak sekalian ya. Ini sudah ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi ya, usahakan ya kalian itu ya pertama sekali kehadirannya ya, kehadiran daripada ini sekalian itu ya, jangan sampai ya nanti banyak yang alfa ya, itu jangan sampai itu. Usahakan hari ini ya, setiap hari itu hadir ya, hadir dan mengikuti kegiatan pembelajarannya. Nah pada materi ini ya yang akan kita pelajarkan pada hari ini. Nah, ini masih di ini ya pelajaran tema 5 ya. Nah, tema 5 yaitu tentang ini ya kewirausahaan ya. Nah, tapi sebelum pada materi ya, tentu ya anak-anak sekalian ya mungkin ya sudah sering mendengar ya atau sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Nah jadi nanti Bapak sampaikan ya, mungkin nanti belum begitu memahami ya, nanti Bapak jelaskan ya. Nah untuk memulai pada pelajaran hari ini seperti kebiasaan kita ya, ini anak didik ya tentu harus kalau lagi belajar ini harus semangat ya. Nah, harus semangat, nggak boleh itu ya perhatiannya tidak fokus ya dengan apa yang Bapak sampaikan nanti ya. Nah supaya lebih semangat, bagaimana kalau kita ya cukup semangat dulu, gimana? Oke? Ya silakan ketua kelasnya. Ayo semuanya berdiri lagi. Semangat, berarti materi yang akan Bapak atau yang akan kita pelajari yaitu tentang ini ya pelajaran PPKN ya. Nah di tema 5 ini yaitu tentang materinya yaitu ini ya kewirausahaan ya. Nah jadi itu ya. Keberagaman wirausaha masyarakat PPKN kelas 6 tema 5 subtema 1. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Tahukah kalian, beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, setiap orang mendirikan usaha yang berbeda supaya kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Mendirikan usaha sendiri disebut kegiatan berwirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Hidupnya sehari-hari. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Ayo. Ya, jadi itu ya video singkat ya, terkait dengan materi kita pada hari ini. Ya. Jadi, nah di sini ya. Nah dari tayangan video ini. Nah, di sini kan ada itu pengertian dari wirausaha ya. Nah, itu bisa anak didik ya dicatat atau dicermati dari video ini. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang ya. Nah, dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, itu pengertiannya ya. Itu pengertian dari wirausaha ya. Nah itu, nah bentuk dari kegiatan wirausaha itu kan banyak. Nah seperti di gambar itu. Coba ini gambar apa itu? Nah, kira-kira lagi apa ini? Berjualan. Ya, itu lagi berjualan ya. Kayaknya lagi jual cabai dia ya. Ya, lagi jualan. Nah berarti apa? Orang yang berjualan, orang yang jual cabai ini dia itu merupakan suatu bentuk usaha itu ya, suatu bentuk kegiatan wirausaha namanya. Nah kalau orang yang berjualan itu namanya dinamakan apa? Pedagang. Ya, pedagang. Nah tadi kan di tayangan video tadi ada kan? Ya, ada pedagang ya. Ada petani, ada nelayan ya, itu ya. Kan banyak sekali macam-macamnya ya. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin ini ya, yang ingin anak ditanyakan ya. Nah, kegiatan wirausaha itu kan menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat ya. Ya, ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa.
Nah itu ya, menghasilkan barang atau jasa. Nah yang berupa barang, nah, tentu itu ada berupa wujud ya. Nah kalau barang itu kan ada bentuknya ya. Kalau jasa gimana? Apa bedanya barang dengan jasa? Ya, ya kalau barang kan memang misalnya apa misalnya? Misalnya kalian beli misalnya untuk keperluan sekolah kalian beli buku. Ini kan berupa barang ya. Ini barang ya. Jadi ada bentuk. Nah jadi keperluan kalian untuk belajar ini kan jelas kan kalian memerlukan buku, pena, ya, emas, ya. Itu berupa barang ya. Itu. Jadi itu ya. Nah kalau jasa gimana? Ada yang sudah tahu? Kira-kira bentuknya seperti apa? Kalau kegiatan wirausaha yang menghasilkan jasa, tadi udah Bapak bilang tadi. Contohnya tadi. Salah satunya seperti apa? Dokter tadi. Ya. Contohnya dokter. Nah, misalnya Bapak sebagai guru ya. Nah, sebagai guru. Nah, Bapak ini pekerjaan Bapak ini termasuk kegiatan usaha di bidang wirausaha di bidang apa? Jasa. Termasuk jasa kan? Nah, ini sekarang Bapak bagi dua kelompok. Bagaimana ya? Dua kelompok berarti 5-5 ya. Nah, ini yang kelompok satu ya terdiri dari 5 ya. Ini boleh ini silakan ini. Jadi misalkan ya, ini kelompok nah untuk yang kelompok 2 kita ini meja yang di ini kan ada ya, ini gambar, tiga macam ini gambar ini ilustrasi satu ya. Nanti ilustrasi satu ini kan ada di pertanyaannya, ada pertanyaan. Dari gambar tadi, nah kalian diskusikan. Nah manfaat keberagaman wirausaha berdasarkan ilustrasi satu. Nah apa manfaatnya? Berdasarkan ilustrasi ke satu ya, berdasarkan gambar yang nah, itu yang Bapak minta ya. Bapak minta itu kalian itu masing-masing diskusi ya, diskusi kasih masukan ya. Nanti ada ketua kelompoknya langsung bisa menulis, bisa tulis jawabannya. Ya. Bisa ya untuk menjawab dari tugas yang sudah Bapak berikan itu ya. Nah itu anak-anak itu
Ya, silakan ya. Nah, langsung saja ya. Langsung saja untuk presentasi ya. Bapak mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan ketua kelompoknya dibacakan dulu dari hasil diskusinya ya. Nah, jadi sini nanti menghadap dengan temannya ya. Nah, kamu baca dari sini, baca ke sini ya, dibaca semuanya. Nah, terus, nah ini dengan memperhatikan gambar, nah, baru kalian tulis jawaban. Ini baca jawabannya ini ya. Itu juga ini berdasarkan jawaban baca semua ya. Saya jelas ada temannya tahu ya. Nah, kami dari kelompok 1 ya. Nah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Dari kedua teks yang telah kalian baca, teks tersebut mencerminkan keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Selain produksi batik dan gerabah, masih banyak contoh keberagaman wirausaha di sekitar kita. Di antaranya yaitu budidaya lele, pengolahan keripik singkong, produksi bakso super, produksi susu kedelai, ternak sapi, lembu, kambing, DSD, serta pembuatan bentuk kandang buka warna DLL. Keberagaman wirausaha di sekitar 2 mendapatkan suatu jasa, 3 mendapatkan suatu barang. Nah, jadi ini ya hasil dari presentasi dari kelompok 1 ya. Nah, berdasarkan apa kegiatan kelompoknya ya. Nah, jadi jawaban dari kelompok 1 tadi ya dengan apa tugas yang sudah Bapak kasihkan ya. Jadi sudah ada jadi tugas semua ya. Nah, itu dulu dari kelompok ini bagi presentasi. Berikutnya kelompok 2. Nah, silakan dibacakan ya, bacakan dengan jelas supaya teman-temannya dengar ya. Baca mulai dari sini sampai ke ilustrasi yang kedua. Ini ya. Dari kedua teks yang telah kalian baca, teks tersebut mencerminkan keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Selain produksi batik dan gerabah, masih banyak contoh keberagaman wirausaha di sekitar kita. Di antaranya yaitu budidaya lele, pengolahan keripik singkong, produksi bakso super, produksi susu kedelai, ternak sapi, lembu, kambing, DSD, serta pembuatan pupuk kandang. Ya, dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 sudah dibacakan ya
hasil dari kerja kelompoknya atau diskusi kelompoknya ya. Jadi penugasan dari Bapak ini ya tentu anak ini sekalian ya. Kalau ini Bapak bagi melalui diskusi kelompok itu bisa kalian itu sama-sama ya, bersama-sama mencari atau memecahkan suatu permasalahan ya, atau menjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, bisa itu. Kalau kalian kerjanya sendiri-sendiri, tentu jawabannya kan sumbernya cuma dari diri kalian sendiri. Kalau kerja kelompok itu masing-masing kan bisa ya, masing-masing bisa ngasih tanggapan, masukan atau jawabannya. Nah, makanya tadi Bapak minta kalau di dalam kelompok itu harus semuanya itu harus aktif ya, aktif untuk berdiskusi ya supaya tugas-tugas yang Bapak kasihkan itu ya bisa cepat selesai dan benar ya. Jadi dari kelompok 2, apakah kelompok 1 bisa menanggapi atau ngasih masukan? Ada nggak pertanyaan? Sudah cukup jelas ya. Jadi itu ada di kalian ya. Berkaitan dengan tugas yang sudah Bapak berikan ini ya melalui diskusi. Tentu anak-anak ya itu sudah bisa memahami ya terkait dengan materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang kewirausahaan ya. Jadi perlu di sini Bapak tekankan lagi ya, Bapak jelaskan lagi yang perlu anak diketahui adalah kegiatan wirausahaan itu adalah suatu bentuk suatu bentuk usaha atau kerja ya yang bisa menghasilkan barang dan jasa ya, gitu ya. Jadi segala sesuatu pekerjaan ya yang dilakukan yaitu bisa menghasilkan barang dan jasa ya. Tentu barang dan jasa itu sangat berguna dan bermanfaat bagi kebutuhan kita ya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira. Mungkin ada pertanyaan atau ini ya, boleh ya. Kalau masih ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya. Nanti Bapak bisa ya. Nanti Bapak jelaskan lagi. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham? Sudah jelas? Nah, bagus ya. Nanti anak didik ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, jadi Bapak harap ini ya materi yang sudah Bapak sampaikan ini nanti di rumah ya itu bisa kalian pelajari lagi ya. Di rumah itu kan ada buku ya. Nah, di rumah itu kalian harus juga lebih aktif belajar ya. Apalagi ini kan materinya terkait dengan ini ya, masalah kewirausahaan. Ini banyak sumbernya ya, sumber buku yang bisa kalian baca ya. Jadi kalau kalian sering membaca ya, baca buku di rumah belajar gitu ya, itu materi-materi yang sudah Bapak sampaikan di sekolah itu lebih ya, kalian lebih bisa lagi memahaminya. Jadi tidak mesti harus di jam-jam pelajaran saja ya. Lagi di rumah ya, ada buku ini tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, berkaitan dengan materi kewirausahaan. Nah, Bapak yang kalian baca lagi ya. Itu harapan Bapak pada anak sekalian ya. Belajar lebih giat lagi di rumah ya. Di sekolah juga lebih aktif lagi ya, apalagi pada ini ya kegiatan diskusi-diskusi seperti ini ya. Nah, jadi semuanya harus ikut ya, seperti itu ya. Nah, baiklah, ini kita mungkin sudah di penghujung acara ini ya, materi ya. Nah, jadi kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, nah tentu ini ya.
pada kegiatan ini nanti ya Bapak harap anak didik itu ya materi-materi yang sudah Bapak sampaikan itu dan jangan sampai nanti pas di sudah pulang di rumah udah lupa ya, atau nggak pernah pelajari lagi seperti itu ya. Nah pada kegiatan akhir ya kita lihat materi kita sudah kita lakukan. Nah tentu ya harapan Bapak ya dengan materi yang sudah Bapak sampaikan ini bisa menjadi ini ya suatu bentuk ya tambahan ilmu bagi anak-anak sekalian ya. Sekarang ini karena tugas Bapak sudah jadi medianya boleh duduk semula ya di tempat duduknya masing-masing. Nah baiklah anak-anak sekalian ya, kita akhiri dulu ya pembelajaran kita pada hari ini ya dengan materi yaitu tentang kewirausahaan ya, materi PPKN ya. Nah jadi harapan Bapak ya Bapak selalu mengingatkan ya, itu belajarnya ditingkatkan lagi ya, baik di sekolah, di rumah ya, itu harus lebih giat lagi untuk belajar ya. Nah, terima kasih kepada anak didik sekalian ya. Silakan ketua kelas ya untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini ya. Silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Sayangmu hanyalah untukku selalu, cinta kasihmu kau tanamkan padaku, bakti hidupmu kau ajarkan padaku, hormatku muridmu ku kenang kau selalu. Sayangmu hanyalah untukku selalu, cinta kasihmu kau tanamkan padaku, bakti hidupmu kau ajarkan padaku, hormatku